Halo, selamat sore. Oke, kita akan mulai ini tutorial yang terakhir ya integral lipat. Oke, kita mulai dari nomor satu. Ini banyak banget sampai 20. Oke, baiklah. Kita coba kerjain satu. Kita lihat dari nomor satu. Ini ada nomor satu D sama E. Dulu, dia ada nomor satu yang lain lagi. Di sini di sini kita punya daerah R. R ini daerahnya persegi panjang. Taunya dari mana? Taunya dari X sama Y-nya dibatasi oleh suatu bilangan. Jadi kalau X sama Y-nya salah satunya dibatasi oleh suatu fungsi, itu nanti bentukannya udah bukan batas berbentuk persegi panjang lagi. Tapi di sini ya ini ada dua cara ya. Kalau kamu pengen menyatakan dia sebagai integral berulang, ini tergantung dari mana yang lebih mudah diintegralkan terlebih dahulu gitu. Jadi ini ada dua cara, itu kayaknya ketinggalan DA ya maksudnya. Nah, ini bisa kamu integralkan terhadap X dulu, baru terhadap Y, berarti batas yang dalam buat X, batas yang luar buat Y, atau mau integralin terhadap Y dulu boleh ya. Jadi selama batas pengintegralannya bentuknya persegi atau persegi panjang, kamu boleh menukar batas pengintegralan bebas, nggak ada syaratnya. Ya. Ada sih syaratnya, cuma maksudnya ya lebih mudah gitu ya menukar batas pengintegralannya. Itu untuk yang D. Lalu untuk yang E, di sini saya punya yang spesial gitu ya, maksudnya si fungsinya itu U kali V. Ini jadi kayak fungsi yang bisa dipisahkan gitu, yang variabel X dikali yang variabel Y-nya doang. Ini UX kali VY. Ini integralnya DY dx. Nah, kita akan pakai sifat-sifat dalam integral lipat. Di sini kan kita mau mengintegralkan terhadap Y. Berarti semua variabel selain Y kita anggap sebagai konstanta. Jadi si UX ini, si fungsi UX ini, ya dia konstan terhadap Y. Sehingga dia boleh keluar dari pengintegralannya. Ini jadi UX dikali integral C sampai D, VY, DY, lalu nanti integralin lagi terhadap X gitu ya. Nah, sekarang dari sudut pandang integral terhadap X, yang saya kurungin ini kan hasilnya nanti bilangan, kan integral tentu. Jadi dia boleh keluar dari pengintegralannya. Jadi kita akan punya perkalian dua buah integral. Nah, ini jadi ini sifat spesialnya integral lipat ya. Kalau misalkan batasnya persegi panjang dan fungsinya adalah perkalian dari dua buah variabel, gitu ya, jadi fungsi yang terpisah. Oke, itu satu D sama E ya. Terus kita lihat satu F dan satu H. Oke, satu F dan satu H. Nah, untuk yang F ini harus hati-hati bahwa ini Y-nya ada batasnya. Batasnya tapi bukan bilangan, ini batasnya fungsi. Jadi mau nggak mau, aturannya harus dari Y dulu pengintegralannya. Gitu. Ya, DY baru DX. Karena nanti hasil dari integral yang di dalam, ini nanti jadi fungsi dalam X. Gitu. Baru nanti kamu integralkan terhadap A sampai T. Itu kalau kalau mau ditukar ini nanti ada caranya, nanti kita akan lihat caranya, dan ditukarnya nggak sesimpel yang kayak yang B tadi ya, jadi harus sedikit hati-hati. Sedangkan untuk yang H, ya ini gampang sekali ya, koordinat polar kita butuh empat persamaan sebenarnya. Jadi ada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, dengan r catatannya positif, ini menyatakan jari-jari.
atau radius. Terus kita punya tangan Y per X itu sama dengan theta, atau kita punya juga bentukan X itu adalah R cos theta, Y itu adalah R sin theta ya. Dengan catatan tetanya ya biasanya sih 0 sampai 2pi gitu ya. Atau mau pakai theta negatif juga nggak apa-apa. Tergantung konteks. Nah, dalam kasus ini ya ini gampang. Kalau D-nya saya ngomong X, Y-nya ini X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari satu, saya tahu X kuadrat X kuadrat tambah tambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Jadi ini sama aja dengan menyatakan ya saya ubah ke dalam koordinat polar. Ini R-nya R kuadrat kurang dari sama satu. Tapi kita punya catatan bahwa R itu pasti negatif. Makanya ya ini solusi dari pertidaksamaan ini ya tidak lain merupakan R kurang dari sama satu. Ya. Di sini tidak ada batasan untuk theta, jadi tetanya ya satu putaran penuh dari 0 sampai 2 pi. Standarnya sih seperti itu. Oke, begitu untuk nomor satu. Sekarang kita mulai jalan ke nomor dua. Nah, ini dari nomor 2 sampai 5 saya mau mengerjakan integral lipat itu tanpa menggunakan integral berulang terlebih dahulu ya. Jadi saya kerjakan dengan menginterpretasikannya sebagai volume bertanda ya. Kita lihat nomor 2 dulu. Nomor 2 saya mau bahas yang nomor 2A. Oke. Nomor 2A ini kalau kita bisa bayangin ini saya gambarkan aja dulu ke dalam ini grafik permukaannya seperti apa gitu. Ya sebenarnya nggak diminta, tapi saya gambarkan biar kebayang aja. Jadi di sini X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 3, kira-kira aja. Lalu ini ada 3 sampai 4. Jadi dari 0 sampai 3, 1 sampai 3, ini alasnya. Bayangin kayak gitu. 3 sampai 4 ada alasnya lagi. Nah, dari 0 sampai 3, 1 sampai 3, itu tingginya 3. Nah, lalu nanti dari 3 sampai 4 tingginya 2. Ya, jadi gambar permukaannya mungkin kira-kira seperti ini. Ya, inilah kira-kira. Terus yang ini kayak nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kayak dua buah balok gitu ya. Kira-kira. Nah, integral lipat 2 dari fungsi ini itu adalah volume bertanda. Volume bertanda artinya volume yang ada di atas bidang XY dikurangi volume yang ada di bawah bidang XY. Dan ini volumenya bisa kita hitung dengan mudah. Ini adalah dua buah balok, jadi ini luas alas kali tingginya aja. Luas alasnya berapa ini? Luas alasnya ada ini 3, ini panjangnya 2. Jadi 3 kali 2 kali tingginya 3, itu balok yang pertama yang gede, tambah balok yang kedua yang kecil nih. Ini 3, ini 1, tingginya 2. Nah, tinggal dihitung 18 tambah 6, 24 ya. Sip. Selanjutnya kita lihat nomor 3. Nomor 3 yang mau dibahas adalah 3C aja. Di sini ada sifat-sifat integral yang sebenarnya sama aja kayak sifat-sifat integral yang waktu dulu dipelajari. Sekarang kita mau lihat dalam dua dimensi aja. Jadi kita lihat alasnya aja di sini. Karena kita nggak tahu bentukan fungsi F sama G seperti apa ya. Oke. R1 itu dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 2. Terus ini R2-nya dari 2 sampai 6. Oke. Agak ya nggak sesuai skala lah ya. Kira-kira kayak gini. Nah, ini R1, ini R2-nya. R3-nya kalau kamu perhatikan itu adalah gabungan dari dua buah eh, daerah ini gitu ya. Karena Y-nya sekarang jadi dari 0 sampai 6.
Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah integral atas R3. Oke, jadi yang kita tahu karena R3-nya adalah gabungan dari dua buah daerah, ya integral atas R3 dari suatu fungsi, misalkan saya namain F gitu, ya ini adalah integral atas ya R1 ditambah integral atas R2 ya gabungannya kayak gitu. Ya, dan ini kita bisa pakai untuk menghitung yang C ya. Dan kita juga punya sifat linear ya. Kita juga punya sifat linear. Jadi integral itu ini akan sama dengan, atau saya tulis ulang deh biar nggak bingung. Integral atas R3 dari fungsi F ditambah fungsi G ini akan sama dengan integral atas ini R3 dulu, saya pisahin dulu fungsinya bisa fx y dA ditambah integral atas R3 dari fungsi G. Nah, karena kita tahu ini R3 adalah gabungan dari R1 dan R2, maka dia bisa dituliskan seperti ini ya. Saya nggak nulis, langsung aja masukin apa yang diketahui. 3 tambah 8 ditambah yang G, 9 tambah 4. Yang adalah apa nih? 12, 21, 24. 24 lagi. Oke, itu untuk nomor 3. Selanjutnya, kita lihat nomor 4. Nah, nomor 4 ini terkait jumlah Riemann, tapi jumlah Riemann-nya sekarang berarti menghitung volume balok jadinya ya. Kalau dulu kan ngitung luas-luas persegi panjang. Nah, di sini kita mau partisi dulu daerah R yang kita punya. Ini kita gambar dulu lah kira-kira ya. Sampai 7. Aduh, nggak sesuai skala lagi ya. Kira-kira aja. Jadi ini daerah R-nya miring. Ini dipartisi menjadi 6 buah persegi berukuran 2 kali 2. Oke, kayak gini. Jadi ini 3, 5, ini 4. Nah, lalu kita ngambil titik-titik sampelnya adalah titik pusat dari keenam persegi panjang tersebut. Nah, jadi em, di sini kita rencananya mau nyobain yang apa nih? Yang A. Nah, jadi kita mau hitung integral ini 2x tambah 3y min 2 dA, bukan menghitung tapi menghampiri dengan cara ya kita hitung jumlahannya ini F. F-nya apa tadi? Ini 2x k bar tambah 3y k bar min 2 dikali delta A. Gitu ya. Delta AK. Delta AK-nya di sini selalu sama ya. Jadi delta AK ini adalah luas perseginya, luas alasnya. Yang adalah selalu 2 kali 2 yang ada 4. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah ya 4 dikali sigma dari K sama dengan 1 sampai 6, 2x K bar tambah 3y K bar min 2. Nah, untuk ngebayangin X kabar sama Y kabarnya itu siapa ya bisa dilihat dari titik pusat dari masing-masing perseginya. Jadi di sini misalkan kita mau lihat yang persegi ini, gitu ya. Yang persegi ini titik pusatnya ada di 2,3. Jadi ya sebenarnya kita menghitung F 2,3 yang adalah berapa tuh? 4 tambah 9 kurang 2. Itu adalah 4 tambah 7, 11. Lalu kamu lihat persegi panjang persegi yang ini yang kedua titik pusatnya ada di koordinat 4,3. Jadi berapa F 4,3 itu 8 tambah 9 kurang 2 yang adalah 15. Dan seterusnya ya.
Jadi kita akan punya hasilnya 4 kali 11 tambah 15 tambah seterusnya. Ini titik pusatnya semua dihitung. Sorry, fungsinya semua dihitung di titik pusatnya. Dan nanti kita bisa peroleh hasilnya. Ya, tapi hati-hati, ini bukan nilai integral yang sebenarnya, tapi ini hanya nilai hampiran aja ya, karena ini jumlah Riemann doang. Bukan cara menghitung integral yang sebenarnya. Kak izin bertanya, Ya, gimana? untuk tadi delta AK itu apa ya Kak? Delta AK itu luas dari alasnya. Luas perseginya kan ini kita udah disetting perseginya bentuk ukurannya 2 kali 2 ya. Berarti luasnya Hmm. pasti 4 gitu. Untuk semuanya, untuk semua K. Oh, Hmm. oke oke. Makasih Ya. Kak. Ya, dan empatnya dikeluarin dari sigma karena konstan. Sip. Oke. Itu untuk nomor 4 ya, jumlah Riemann. Tapi jumlah Riemann tidak menutup kemungkinan bahwa si partisi-partisinya bisa berbeda-beda ya luasnya. Makanya simbolnya delta AK. Karena bisa aja partisinya berbeda-beda luasnya. Dalam kasus nomor 4, ini partisinya punya bentuk yang sama dan luas yang sama. Gitu. Jadi delta AK-nya selalu sama, 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, tapi ini kita mau mengerjakan integral ini dengan cara menggambarkan benda pejalnya. Nanti kita hitung volumenya. Gitu. Tapi ini kebetulan masih bisa digambar dengan mudah, cukup mudah. Di sini luas, sorry bukan luas, tapi alasnya adalah X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 3. Kira-kira seperti ini alasnya. Agak miring, ya udahlah. Lalu si permukaannya adalah 3 min Y. Itu kan Z sama dengan 3 min Y. Yaitu adalah garis ya kalau berpotongan di bidang YZ-nya. Garis seperti ini. Dan dia bernilai konstan untuk setiap X. Jadi selalu kayak gini. Jadi ini kayak bayangin kayak kertas yang tidur gitu loh. Nah, tapi kita cuma pengen melihat yang ada di ini. Alasnya yang ini doang. Jadi kan kita punyanya bentukannya kayak gini. Nah, jadi ini saya hapus. Cuma segini aja nih. Ya, permukaannya tuh yang ini yang miring. Ya, tapi integral integral lipat 2 atas daerah R, ini R-nya alasnya ini, dari 3 min YDA, itu sebenarnya adalah volume bertanda, tapi ini volumenya tandanya positif karena ada di atas bidang XY ya. Dari si benda yang ini, ini adalah prisma segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya lebih lanjut, kira-kira aja kayak gini. Tuh, gambar. Oh, jelek. Ini kira-kiranya tidak sesuai. Inilah ya, sip. Nah, ini tingginya 3 karena Z-nya 3 ya. Alasnya di sini ini 3, ininya panjangnya, lebarnya 2. Ya, cara ngitungnya ya mungkin kita bisa memandang alasnya sebagai segitiga siku-siku mungkin lebih mudah ya. Jadi ininya si luas segitiga siku-siku kali lebarnya gitu. Jadi ini setengah kali alas kali tinggi dari segitiga siku-siku kali lebarnya yang adalah 9. Jadi ini hasil integralnya 9. Kak Oke. izin nanya, Oh, ya. Gimana? Boleh. tadi tadi itu Z nilainya 3 dari fungsi integrannya ya Kak ya? Iya, jadi itu kan sebenarnya Z sama dengan 3 min Y. Kamu gambar Hmm, dulu permukaannya. Permukaannya kan ini cukup mudah karena X-nya di sini ya nilai Y dan Z-nya ini tidak bergantung dari X gitu. Jadi oke. dia akan kayak garis lurus di sepanjang X, sumbu X. Jadi ini kayak gambar garis tapi di bidang YZ gitu. Tapi kan ini Oh, gampang. Jadi titik potongnya di 3,0 dan 0,3 kalau di bidang YZ. Dan itu tinggal kayak ditarik aja.
bayangkan si garis ini ditarik sepanjang sumbu X kan jadi kayak kertas gitu ngebayanginnya. Terus itu berarti tinggal luas alas kali tingginya aja kan ya? Gitu Ya, kan ya jadi Kak? tinggal ngitung volume gitu. Oke, oke. Hmm. Nah, mungkin yang perlu hati-hati kalau si permukaan ini tembus ke bawah ya, ke ke bawah bidang X ya. Nah, itu kamu harus sedikit hati-hati bahwa ya kamu harus ngitung volume yang ada di atas bidang X ya dikurangi volume yang di bawah bidang X ya. Nah, itu yang harus agak jeli di situ. Tapi untungnya untuk soal ini daerahnya atau si benda pejalnya ada di atas bidang XY semuanya. Jadi volumenya positif sehingga integralnya hasilnya positif. Gitu. Oke, itu untuk nomor 5. Jadi itu untuk menghitung integral lipat tapi memperhatikan volumenya gitu ya. Cara-caranya seperti itu kira-kira. Macam-macam variasi soalnya. Sekarang kita mau menghitung integral lipat dengan cara menyatakan mereka sebagai integral berulang. Tapi kita mulai dari yang gampang dulu, yaitu nomor 6. Nomor 6 kenapa saya ngomong gampang? Karena di sini batas integralnya itu semuanya bilangan. Jadi ini sebenarnya batas-batasnya berbentuk daerah persegi atau persegi panjang. Nah, artinya apa? Artinya saya bisa menukar urutan pengintegralan jika merasa kesulitan dalam mengintegralkannya. Dan ditukarnya langsung aja nggak apa-apa, bukan tanpa syarat, tapi ya ada syaratnya, cuma syaratnya biasanya terpenuhi karena kita ngobrolin fungsi yang baik-baik saja. Nah, untuk kasus 6D, di sini kita coba kerjain apa adanya aja. Artinya kita mau mengintegralkan dulu terhadap Y, lalu kita integralkan terhadap X. Kalau kita mau mengintegralkan terhadap Y, berarti anggap semua variabel selain Y itu sebagai konstanta. Jadi kalau kamu mau mengintegralkan ini, itu kita harus pakai substitusi kayaknya lebih enak ya. Jadi U-nya adalah akar XY plus 2, sehingga U kuadratnya adalah XY plus 2, sehingga di sini kalau saya turunin 2U DU jadi apa? Jadi X DY ya, gitu. Nah, artinya di sini integral kamu dari 0 sampai 1, 0 sampai 1, X dikali akar XY plus 2 DY dx, itu jadi apa? Integral, ya ini terhadap X mah tetap, tapi terhadap U, hati-hati, batas berubah. Kalau Y-nya 0, U-nya adalah akar 2. Kalau Y-nya 1, U-nya adalah akar X plus 2. Ya. Nah, sekarang kita punya apa jadinya? Kita punya X dy jadi 2U du. Oke. Akar XY plus 2 itu adalah U. Nah, jadinya gini. Jadi kita punya apa? Integral 0 sampai 1 dari 2 integral, ini belum dihitung, akar 2 sampai akar X plus 2 dari 2U kuadrat du dx. Saya hitungnya ke sini dulu. Jadi saya punya apa? Hasilnya 2 per 3 U pangkat 3 ya hasil integral. Terus kita masukin akar 2 sama akar X plus 2. Terus kita integralin dari 0 sampai 1. Kerjain dulu, dapatnya apa? 2 per 3, ini X plus 2 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 akar 2 jadinya, dx. Nah, 2 per 3-nya keluar aja, ganggu. Ini integralin pakai substitusi ya. Saya langsung aja, silakan dilengkapi sendiri nanti detailnya. Ini 2 akar 2x. Integralnya dimasukin batas dari 0 sampai 1. Sehingga saya punya 2 per 3. Kalau dimasukin 0, hasilnya apa? Nanti masukin 1 dulu, hasilnya 2 per 5 kali 3 pangkat 5 per 2, itu 9 akar 3. Oh, dikurangi 2 akar 2, dikurangi kalau dimasukin 0. Itu adalah 2 per 5 kali 4 akar 2 kurang 0. Nah, ini.
Dah, sisanya silakan dirapin sendiri deh. Ya, jadi dikerjakannya secara bertahap dari dalam keluar. Ya, kerjanya selalu seperti itu. Integral berulang. Kayaknya kalau kalau kita tukar si urutan pengintegralnya dari dx jadi dx dy, malah jadi ribet di sini. Malah harus pakai integral parsial jalan-jalan. Kayaknya ya, nggak tahu sih, saya belum nyobain. Tapi selama bisa dikerjakan tanpa ditukar dan relatif mudah, ya kenapa enggak? Oke, itu nomor 6. Sekarang kita lihat nomor 7. Oh, nomor 7 ini batasnya persegi panjang juga ya. Taunya dari mana? Taunya batas buat X sama Y-nya semuanya bilangan. Jadi kalau kamu dikasih soalnya kayak gini, berarti kamu bebas menentukan urutan pengintegralnya mau dy dx atau dx dy. Terserah. Di sini saya mau pakai kayaknya dy dx lebih mudah ya. Jadi saya coba tuliskan ini x bagi 1 tambah x 4 kali y. Saya mau integralkan terhadap y dulu deh. Kayaknya lebih gampang. Jadi dari 0 sampai 1, ini min 2 sampai 2. Oh, ya oke, nggak apa-apa. Ini kita misalkan U-nya adalah 1 plus X pangkat 4Y. Berarti saya punya DU-nya adalah X pangkat 4 DX, DY. Hati-hati ya, jadi X-nya ini hanya konstanta. Saya turunkannya terhadap Y. Jadi saya punya apa nih? Nah, integral dari min 2 sampai 2, integral dari, jadi kalau Y-nya 0, U-nya 1, kalau Y-nya 1, U-nya 1 plus X pangkat 4. Dari apa? Oke, dari apanya kita harus cek. Kalau saya cuma punya X dy, berarti saya punya ini adalah 1 per X pangkat 3 du ya. Jadi 1 per X pangkat 3 dikali 1 per U du dx. Itu berarti integral dari min 2 sampai 2 hasilnya adalah 1 per X pangkat 3 dikali ln U. Ya, integral U. 1 sampai 1 plus X pangkat 4 dx. Dan saya punya integral dari min 2 sampai 2, ln 1 ya 0 ya. Jadi ini ln dari 1 plus X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 dx. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, kalau saya punya fx-nya ln dari 1 plus X pangkat 4 dibagi X pangkat 3, saya cek kesimetrisannya, ini akan menjadi, ini sama karena pangkatnya genap, ini jadi minusnya karena pangkatnya ganjil. Jadi ini adalah minus fx. Ini fungsi ganjil dalamnya. Dan di sini batas pengintegralannya simetris, jadi dia mau gitu hasil integral. Kenapa saya pakai sifat ini? Karena ya susah ngeintegralin ini, susah. Saya belum kebayang sih cara ngeintegralin gimana. Ya, jadi lebih baik pakai sifat simetris jauh lebih mudah, langsung dapat. Ya kalau lupa ini definisi dari fungsi ganjil ya. Oke, nomor 7. Sekarang kita lihat nomor 8. 8 ini volume benda kejal. Kita gambar dulu. Mirip kayak ngitung luas yang zaman dulu, yang semester sebelumnya. Kalau luas, kita ngelihat atas sama bawah, misalkan partisinya dx, ngelihat atas sama bawah, y yang atas dikurangi y yang bawah gitu ya. Jadi mirip juga ini untuk hitung volume benda kejal. Asalkan kita bisa gambarnya. Tapi gambarnya menurut saya semoga masih ingat cara menggambarnya. Ya. Jadi di sini Z sama dengan 3x kuadrat tambah 2y kuadrat itu adalah paraboloida yang irisannya berbentuk elips. Gitu, kayak ginilah kira-kira. Saya agak sketsa aja ya, saya nggak akurat. Lalu ada bidang Z sama dengan 5. Ini kayak gini, ini di 5. Ya ini kayak kertas aja gitu. Kertas yang mendatar kayak gini. Artinya apa?
Ya, yang atasnya siapa, yang bawahnya siapa. Nah, di sini kita ngelihat di daerah 0 sampai 1, 0 sampai 1 ini R-nya. Ya, berarti kalau ambilnya di daerah sini ya, yang atasnya ini atasnya berarti si Z sama dengan 5, yang bawahnya berarti yang si paraboloidanya itu kan kayak mangkok gitu kan. Ini adalah Z sama dengan 3x kuadrat tambah 2y kuadrat. Berarti volumenya itu adalah integral atas daerah R, integral lipat 2 sekarang, dari yang bagian atas dikurangi yang bagian bawah, dA. Nah, ya terserah mau pilih dy dx atau dx dy, kayaknya sama-sama gampang ya. Kita hitung aja, 01, 01, ini jadi 5 minus 3x kuadrat minus 2y kuadrat. Ya, dx dy deh. Ya apa? Ini hasilnya jadi 5x min x pangkat 3 min 2xy kuadrat. Masukin 01 dy, nanti hitung. Ini jadi apa? Integral 01. Masukin 1 jadinya 5 kurang 1, 4. 4 kurang 2y kuadrat. Ya, masukin 0 habis. Jadi hitung ini. Hitung ini gampang. 4y minus 2 per 3y pangkat 3. Masukin 01, masukin 0 ya 0, masukin 1, 4 dikurangi 2 per 3 yaitu 10 per 3. Oke, cukup mudah harusnya sejauh ini. Sekarang kita masuk ke batas-batas yang sudah bukan persegi panjang nih. Kita lihat nomor 9. Tapi kita ngobrolin satu aja. Kita ngobrolin yang B. Jadi ini cuma pengenalan aja. Di sini kalau sudah batasnya sudah bukan persegi panjang, kita nggak bisa tuker urutan sembarangan. Tapi untuk yang 9B kayaknya nggak perlu ditukar deh, ini polinom, gampang hitungnya ya. Kita hitung aja langsung terhadap X, berarti hasil integralnya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat kali Y, masukin 0 sama 2Y. Terus nanti integralin terhadap Y, dan ini hasilnya adalah min 1 sampai 2 dari masukin 0 ya 0 semua, masukin 2Y jadi 8Y pangkat 3 plus 4Y pangkat 3. Ya, dan ini sama aja dengan menghitung integral dari 12Y pangkat 3 dy, itu adalah 3Y pangkat 4 dimasukin min 1 sama 2. Berarti 3 dikali 16, 3 kali 2 pangkat 4, itu adalah 48. Tuh, dikurangi 3 kali min 1 pangkat 4, itu 3. Yaitu adalah 45 harusnya. Oke, masih gampang. Tapi sekarang kita coba lihat gimana kalau kita terpaksa harus menukar urutan pengintegralannya. Ya, kayak nomor 10. Di sini kita lihat 10B sama D. 10B sama 10D. Oke. Nah, kalau kamu terpaksa harus menukar urutan pengintegralan, di sini 10B dari dx/dy kamu ingin tukar jadi dy dx. Artinya kamu harus menyatakan daerah tersebut sekarang batasnya untuk y dulu. Berarti atasnya siapa, bawahnya siapa. Kalau dalam kasus yang sekarang dx/dy berarti kita hanya mendefinisikan kirinya siapa, kanannya siapa dulu karena x. Nah, cara termudahnya adalah tentunya kita harus menggambar daerahnya. Ini X sama dengan Y kuadrat ya, seperti ini. Ya. Parabola yang terbuka ke kanan. Lalu ada X sama dengan Y. Ya, ini garis biasa, garis lurus. Ya, semoga cukup lurus. X sama dengan Y. Dan ini berpotongan di 1,1 kan ya. Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya ini.
yang kecil. Nah, sekarang kan kita mau tukar urutannya jadi DY dx. Artinya saya harus berhasil menyatakan dulu si batas-batas ini sebagai fungsi dalam X. Nah, di sini X sama dengan Y kuadrat, karena kita hanya mengambil bagian positif di daerahnya, ya di sini kita bisa lihat bahwa Y-nya positif, tak negatif maksudnya, sehingga kita punya Y-nya adalah akar X. Gitu. Kita ambil yang bagian atasnya aja. X sama dengan Y, artinya Y sama dengan X ya. Jadi sekarang integralnya akan bisa dituliskan seperti apa? Jadi sini fxy dy dx ya. Nah, kalau Y berarti kamu lihat yang mana yang atas, yang mana yang bawah. Yang atas itu adalah si parabola ini atau si fungsi akar. Jadi ini integralnya dari atasnya akar X, bawahnya garis itu X. Dan untuk dx yang di luar cukup lihat kiri sama kanan, tapi ujung-ujungnya saja. Jadi kita sebutkan dalam bentuk bilangan. Jadi ini dalam 0, dari 0 sampai 1 ya. 0 di paling kirinya, 1 di paling kanan. Udah, selesai kita berhasil menukar batas pengintegralan. Sekarang kalau yang D, sama gambar lagi, dx dy kita tukar jadi dy dx. Dx dy berarti x-nya ini dari minus akar y plus 1, berarti di ya akar y digeser 1 ke bawah ya. Ini sama ininya juga ya. Kan minus sama plus. Lalu dari min 1 sampai 0 y-nya. Berarti daerahnya yang ini ya. Nah, sekarang si kurva ini ya bisa dinyatakan dengan mudah dalam bentuk parabola ya, yaitu adalah y sama dengan x kuadrat min 1. Gitu kan? Terus ini batasnya sekarang kan kita mau menyatakan terhadap y dulu ya. Berarti Y kita lihat atasnya siapa, bawahnya siapa. Atasnya adalah sumbu X, atas daerahnya. Yaitu sumbu X itu Y sama 0. Bawahnya X kuadrat min 1. Dan untuk X-nya kita lihat dari yang paling kiri ke yang paling kanan. Yang paling kiri ini titik potongnya di min 1 ke 1 kan. Jadi ini batasnya dari min 1 sampai 1. Ya, kayak gitu ya. Nah, nanti sisanya bisa dicoba buat latihan. Baiklah, sekarang kita lihat nomor selanjutnya, nomor 11. Nomor 11 ini yang A sama B ini sama-sama integral lipat yang harus ditukar urutannya. Karena yang 11A sendiri sih masih bisa dikerjain tapi susah. Jadi lebih baik kita tukar urutannya. Kalau 11B udah nggak mungkin bisa dikerjain terhadap B. Jadi kamu harus tukar dulu terhadap X. Ya. Nah, tapi untuk yang 11A, untungnya yang kita bahas 11A, ini gampang karena batasnya persegi panjang, jadi boleh langsung tukar urutannya tanpa harus dipikirin. Ya. Dan si integrannya atau fungsi yang harus diintegralkannya tidak akan berubah. Saya integralkan dulu terhadap X, biar lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena saya bisa pakai pemisalan, ini U-nya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1, sehingga DU-nya jadi 2X dx langsung. Ya, jadi di sini hasilnya adalah integral 0 sampai 1, integral dari, oke, sekarang kalau X-nya 0, U-nya adalah Y kuadrat plus 1, kalau X-nya akar 3, berarti U-nya Y kuadrat plus 4. Dan ini hasilnya adalah 1 per U kuadrat DU langsung. Itu hasil integralnya adalah minus 1 per U, masukin batasnya, apa nih? 1 per Y kuadrat plus 1 kurang 1 per Y kuadrat plus 4B. Ini bisa pakai tangan inverse ya. Jadi saya hilangkan detailnya, silahkan dilengkapi sendiri. Ini jadi tan inverse Y
minus setengah tan inverse Y per 2. Ya, 4 ini kan 2 kuadrat. Ya udah, tinggal masukin. Kalau satu tan inverse satu I per 4. Tan inverse setengah, nggak tahu. Udah biarin aja. Setengah, tan inverse setengah. Masukin nol, tan inverse nol, nol. Tan inverse nol per 2, nol. Nah, jadi ini hasilnya. Oke, itu nomor 11. Ya. Lanjut, nomor 12 diloncat kita ke 13 sekarang. Oke. Nentuin volume lagi. Oke, sekarang kita harus tahu gambarnya kayak gimana. Coba kita gambar dulu. Nah, ini volumenya dibatasi oleh siapa aja. Nah, ini bidang, ya bidangnya bisa digambar sendirilah kira-kira aja. Ini apakah di atas bidang XY? Ya itu perlu dicek itu sebenarnya. Tapi saya sudah cek bahwa dia ada di atas bidang XY di daerah ini ya, untuk daerah ini. Daerah ini tuh apa? Daerah ini tuh silinder, silinder bentuknya elips. Karena kan itu sebenarnya persamaan elips ya sebenarnya. Ntar, ini gambar bidangnya nanti saya hapus dulu deh, biar nggak ketutup. Ini kita bisa gambar dulu perpotongannya di mana aja. Kalau misalkan Y-nya dinolin, berarti X-nya adalah plus minus 2, dan Y-nya itu plus minus 3 ya. Jadi ini adalah elips, tapi ini berlaku untuk setiap Z kan ya. Kan ini permukaan. Jadi ini kayak, ya ini silinder, silinder tapi bentukannya elips. Dan nanti ada bidang yang memotong. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi daerahnya ya atasnya sekarang, si atasnya adalah si bidangnya. Z sama dengan apa tuh? 9X plus 4Y per 6 ya. Oh, dan ini kita ngobrolin di oktan pertama gitu. Oktan pertama kan X-nya tan negatif, Y-nya tan negatif. Jadi dari si persamaan bidangnya sudah terlihat ya, kalau X-nya tan negatif, Y-nya tan negatif, berarti Z-nya pasti positif di atas dia. Jadi ini sudah membuktikan bahwa si bidangnya ada di atas ya, di atas bidang X, Y. Dan yang bawahnya di sini adalah bidang X, Y. Bidang X, Y itu maksudnya Z sama dengan 0. Jadi volumenya di sini adalah integral lipat 2 atas daerah apa? Daerahnya yang ini doang nih, di oktan pertama kan kita ngobrol. Nah ini tuh apa? Oke, kita harus ngotret berarti. Ini kan X dan Y-nya positif. Nah sekarang kamu mau menyatakannya terhadap apa? Gitu. Nah mungkin integrannya saya tulis dulu, ini dikurang 0 ya. Jadi saya ini aja. Misalkan mau dy dx, misal dy dx. Oke, berarti saya harus menyatakan daerah ini atas sama bawahnya siapa gitu. Tapi gampang. Kenapa? Karena y-nya di sini tinggal pindah-pindah ruas kan. Jadi akar dari 36 minus 9x kuadrat semuanya dibagi 4 gitu. Dan di sini saya ambil akar yang bagian positif karena y-nya positif ya. Jadi ini batas bawahnya itu dari sub x sampai itu, waduh itu 9 min 9 per 4 x kuadrat itu, dan x-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini yang harus dihitung integral. Hitung integralnya bisa gampang. Ini 9 per 6 itu 3 per 2 berarti kan xy ditambah ini 2y kuadrat. Nah, integralnya terhadap x. Ini batasnya dari 0 sampai akar 9 min 9 per 4 x kuadrat. Jadi kita punya apa?
Kita punya integral 0 sampai 2, 3/2 kali X kali akar 9 min 9 per 4 X kuadrat dx. Saya pisahin aja nih integral. Integral 0 sampai 2, 2 kali itu 9 min 9 per 4 X kuadrat. Kan udah dikuadratin. Nah, yang integral pertama pakai pemisalan. 9 min 9 per 4 X kuadrat. Jadi DU-nya apa? DU-nya minus 9 per 2 X dx. Gitu. Tapi saya punyanya 3/2 X. Berarti gimana nih? Saya kaliin sepertiga, minus sepertiga jadinya. Ya, jadi ini integralnya 3/2 X dx jadi sepertiga DU, minus sepertiga DU, lalu ini jadi akar U doang. Gitu. Batas pengintegralnya dari berapa sampai berapa? Oke, kalau X-nya 0, U-nya 9. Kalau X-nya 2, U-nya 0. Dan ini nggak enak bacanya. Batas bawahnya lebih gede dari batas atas. Jadi kita tuker, tapi kita kaliin satu. Nah, ya, ini dari 0 sampai 9. Yang ini mah gampang. Ini 2 kali 9 keluar 18. Integral 0 sampai 2, 1 min X kuadrat per 4. X. Ya, ini mah integral polinom biasa. Lalu, ini bisa dihitung. Jadi, sepertiga kali 2/3, U pangkat 3/2, masukin 0 sama 9. Ini 18. X min X pangkat 3/12. Udah ya, hitung sendiri ya. Tinggal substitusi aja. Gampang. Sip. Itu nomor 13. Selanjutnya kita lihat nomor 14. Oke. Nah, ini ada daerah. Daerahnya sudah diberikan. Ini daerah yang diarsir itu S. Kita ingin menentukan integral atas daerah S dari 6 X, Y, dA. Pilihannya sama, mau dx dy atau dy dx, tapi kayaknya keduanya sama-sama nggak bisa dihitung dengan satu buah integral yang satu buah integral lipat. Jadi mau nggak mau kita harus pisahkan, ya kita mau pisahkan. Misalkan saya mau memilih untuk menghitung dy dx, jadi saya harus melihat batas atas sama batas bawah yang jelas, gitu. Di sini saya pisahkan di sini daerah ini, ya. Jadi saya punya daerah S1 sama daerah S2. Jadi si integral atas daerah S dari 6 X Y dA itu sama aja dengan menghitung integral atas daerah S1 ditambah integral atas daerah S2. Integral atas daerah S1, saya mau menyatakan dia dalam dy dx tadi perjanjiannya. Jadi di soal ini bisa ya, kalau kamu mau menyatakan terhadap dx dy, tapi pembagian daerahnya nggak kayak gini. Ya. Ada pembagian daerahnya agar kamu bisa menentukan dengan mudah siapa kiri, siapa kanan. Itu yang penting. Dalam kasus ini yang S1, daerah S1, yang bawah parabola Y sama dengan X kuadrat. Yang atas adalah garis Y sama dengan minus X plus 2. Ini adalah X dari X kuadrat sampai minus X plus 2. Dan untuk batas untuk X-nya dari kiri ke kanan, tapi lihat bilangannya aja. Berarti dari minus 2 sampai 0. Selanjutnya untuk daerah S2, bawahnya garis, atasnya garis juga. Batas untuk X-nya ya dari 0 sampai paling kanannya itu perpotongan mereka, ya, di satu. Dan tinggal dihitung, gampang. Saya coba bantuin sedikit perhitungannya. Tapi kalau saya udah malas, berarti ya udah, lanjutin sama kamu. 3xy kuadrat. Saya nulisnya 2 minus x aja ya. Sama aja kan?
dx tambah integral 0 sampai 1 sama sebenarnya hasil integralnya, cuma batasnya yang berbeda. Dx. Masukin. Masukin siapa nih? 2 minus X dulu. 3X kali 2 min X. Kurangin. Oke, 3X kali X. Oh, maaf. Ini 2X-nya dikuadratin. X kuadrat dikuadratin. Jadi X 45. Tambah integral 0 sampai 1. Masukin 2 minus X dulu. 3X kali 2 minus X dikuadratin. Dikurangi 3X kali X dikuadratin. 3X 43. Ya, ini udah mulai males nih saya. Ini bisa disatuin sih sebenarnya suku ini sama suku ini. Ya. Jadi kita punya integral dari min 2 sampai 1 untuk 3x dikali 2 minus x dikuadratkan dx minus integral dari min 2 sampai 0, 3x pangkat 5 dx minus integral dari 0 sampai 1, 3x pangkat 3 dx. Ya, tuh. Ini bongkar dulu, nanti kan jadi polinom. Ya, integral polinom bisa dihitung. Ya, jadi bisa dilanjutkan sendirilah. Kalau kamu mau pakai dx dy, berarti pembaginya kayak gimana? Pembagiannya daerahnya kayak gini. Ini S1, ini S2, atau mau yang S1-nya atas juga boleh. Kalau yang S1 kan kirinya parabola, kanannya garisnya sama X. Kalau S2, kirinya parabola, kanannya garis minus X plus 2. Tapi hati-hati, ini harus diubah ke dalam X sama dengan sesuatu. Jadi di sini kalau gitu karena ambilnya parabola bagian kiri berarti X-nya sama dengan minus akar Y. Jadi agak-agak perlu hati-hati. Tapi itu kalau kamu pengen ambil dx dy. Ya. Jadi ini bisa bisa dikerjakan dengan dua cara. Tapi yang kita pakai pembagian yang seperti ini. Biar atas sama bawahnya jelas. Ya. Sip. Dan hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama ya. Kalau kamu tukar daerah urutan pengintegralan, hasil akhirnya harus sama. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya itu tentang koordinat polar. Modalnya tadi ya, empat persamaan yang tadi di awal, di nomor satu saya jelaskan. Jadi di sini saya ambil contoh aja yang C sama D. Yang C gampang sekali yang C. Ya ampun. Yang C kan kalau kamu mau tuliskan ke dalam persamaan polar, ya X kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. Jadi R kuadratnya 9. Tapi mengingat R-nya selalu positif, jadi kamu ambil R-nya 3. Dan ini adalah persamaan lingkaran. Pusat di 0,0, jari-jari 3. Ya. Jadi persamaan yang rumit dituliskan ke dalam persamaan kartesius itu jadi sangat sederhana dituliskan ke dalam persamaan polar. Sedangkan yang D, kalau kamu lihat X kuadrat sama dengan Y, kita bisa pakai R kuadrat cos kuadrat theta sama dengan Y-nya itu R sin theta. Jadi R-nya sama dengan apa? Ini R-nya kan positif bisa dicoret, jadi pindah ruas. Sin theta dibagi cos kuadrat theta. Jadi ini persamaan yang cukup ribet ya kalau dituliskan ke dalam persamaan polar, tapi sebenarnya kalau digambar kalau dituliskan ke dalam kartesius ya gampang ini ya sebenarnya ekspor itu kita sudah sama-sama tahu ini parabola. Kayak gitu ya. Sangat-sangat gampang. Nah, untuk nomor 16 ini kebalikannya. Jadi saya pengen cari persamaan kartesiusnya apa. Kita lihat yang E dulu. Ini triknya kalau ketemu kayak gini kita kalikan dengan R di kedua ruas. Yang ruas kiri saya tahu itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang ruas kanan saya tahu R cos theta itu adalah X. Pindah ruas.
lengkapkan kuadrat sempurna menjadi 4. Jadi kita punya X min 2 dikuadratkan tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kita punya persamaan lingkaran, yang jari-jarinya 2, pusatnya di 2,0. Kira-kira kayak gitu. Nah, itulah kira-kira. Nah, dua. Yang F juga nggak beda jauh, triknya sama, kalikan dengan R di kedua ruas. Saya punya R kuadrat sama dengan 6R cos theta tambah 8R sin theta. Jadi ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6X tambah 8Y. Lengkapkan kuadrat sempurna lagi. X kuadrat min 6X tambah sekian, Y kuadrat min 8Y tambah sekian. Sama dengan apa? Ini saya tambahin 9, ini saya tambahin 16. Jadi di ruas kanan harus saya tambahin 9 dan tambahin 16. Tidak lain merupakan X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 4 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Ya, persamaan lingkaran pusatnya di 3,4, jari-jarinya 5. Ya, agak lebih sedikit gitu ya, kira-kira kayak gini. Saya nggak tahu gambarnya. Ya, kira-kira. Oh, jelek nih. Ya, itulah kira-kira. Jari-jarinya 5. Kalau jari-jarinya 5, harusnya ini bersentuhan di 0,0 ya. Iya, saya salah. Harusnya bersentuhan di 0,0. Melewati 0,0 harus. Ah, ya jelek tuh gambar. Bentar. Wah, ya kira-kira deh. R-nya 5. Sip. Sudah melihat bolak-balik dari Cartesius ke polar, polar ke Cartesius. Sekarang kita coba mendeskripsikan daerah ya, dengan koordinat polar. Contohnya kita lihat 17A sama D. Tadi kalau kita ingat-ingat, cara mendeskripsikan untuk batasan Y sama batasan X udah jelas ya. Kalau X dari kiri ke kanan, lihat siapa yang kiri, lihat siapa yang kanan. Kalau Y atas ke bawah, lihat lihat siapa yang atas, lihat siapa yang bawah. Nah, kalau R, kamu ngelihatnya caranya gini. Kamu lihat titik 0,0, tarik garis, lihat siapa yang dalam, siapa yang luar gitu. Cara ngeceknya. Siapa yang dalam, siapa yang luar. Dalam kasus ini yang 17A, yang dalam itu yang ini ya. Yang luar yang kono. Oke. Nah, yang dalam ini persamaannya adalah R sama dengan 2. Tahu dari mana? Ini lingkaran yang pusatnya 0,0 melewati titik 0,-2 ya, berarti jari-jarinya 2. Sedangkan yang luar adalah lingkaran yang berjari-jari 5, pusatnya 0,0. Kenapa? Taunya dari sini ya. Hmm. Jadi di sini untuk yang A, saya bisa deskripsikan dia adalah R theta tuh dengan R-nya dari 2 sampai 5. Tapi tetanya dari berapa sampai berapa? Oke, itu pertanyaan lain lagi. Kalau tetanya kita lihat sumbu X positif putar putar berlawanan arah jarum jam. Putar berlawanan arah jarum jam. Nah, masalahnya si daerah pertama kali adanya di sini, yaitu kita harus memutar searah jarum jam.
ya nggak apa-apa, tapi hasilnya jadi negatif. Ini adalah theta sama dengan minus pi per 2 karena kita memutar pi per 2 searah jarum jam. Dan berakhirnya di sini. Ya, berakhirnya di sini. Ini theta sama dengan berapa? Nah, ini harus ngotret sedikit. Kita kotret sedikit, taunya gimana? Taunya kita lihat bahwa garis ini melewati titik 0,0 dan 4,3. Dan kita tahu bahwa Y per X itu adalah tangen theta. Y-nya 3, X-nya 4. Berarti tetanya adalah ya tangan inverse dari itu yang saya nggak tahu hasilnya berapa, tapi nggak apa-apa dibiarin kayak gini. Jadi tetanya dari minus pi per 2 sampai tangan inverse 3 per 4 ya, tutup kurung. Itu ya caranya. Jadi R, lihat dalam siapa luar siapa, theta putar. Kamu punya sumbu X positif, putar berlawanan arah jarum jam. Oke, kita cobain lagi yang D. Nah, di sini kita harus lihat titik 0,0, tarik garis keluar, dalamnya nyentuh yang mana, luarnya nyentuh yang mana. Dalamnya nyentuh lingkaran yang dalam ini, yang kecil, luarnya menyentuh lingkaran yang gede. Yang gede, saya sudah tahu ini adalah R sama dengan 2. Lihat dari mana? Dari sini. Yang dalam, nah ini lingkaran yang jari-jarinya satu, pusatnya di 0,1. Lo tahu dari mana? Karena si lingkaran ini menyinggung lingkaran yang gede yang jari-jarinya. Jadi persamaan lingkaran ini yang kecil apa sih? Berarti X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1, gitu kan. Ya udah, ubah ke dalam bentuk polar. Kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat min 2Y tambah 1 sama dengan 1. X kuadrat tambah Y kuadrat, R kuadrat. Satunya habis, ini 2Y-nya pindah. Jadi 2R sin theta. Sehingga saya punya R sama dengan 2 sin theta. Udah, jadi batas buat R-nya jelas dari 2 sin theta sampai 2. R selesai, tetanya gampang. Tetanya kamu lihat sumbu X positif, putar, berlawanan arah jarum jam. Daerah pertama kali menyentuh di sini, sumbu X positif, yaitu tetanya 0. Daerah terakhir kali menyentuh ada di sini. Itu teta sama dengan I. Ya, jadi ini dari 0 sampai gitu. Selesai. Ya, nanti yang B sama C silakan dicoba. Tapi yang B harus hati-hati, ini ada dua daerah yang berbeda ya, karena luar sama dalamnya berbeda untuk yang B. Kalau yang C sih aman. Nah, setelah kita berhasil mendeskripsikan daerah dalam bentuk polar, ada beberapa integral lipat yang lebih mudah kalau dihitung dalam koordinat polar gitu, karena bentukannya yang menyerupai lingkaran daerah-daerahnya. Di sini saya ambil contoh dulu untuk nomor 18, yaitu terkait menghitung luas daerah. Nah, untuk integral lipat 2, luas daerah, itu ya biasa kita menghitung, ya misalkan daerahnya S, ya kita menghitung integral atas dA. Gitu. Karena kan integral lipat 2 itu kan volume, volume bertanda. Kalau tingginya saya pilih 1, berarti kan itu menyatakan luas alasnya, gitu, yang tidak lain merupakan luas daerah S. Nah, kalau di Kartesius, maksudnya di koordinat Kartesius ya bebas kan ya, mau dx dy, mau dy dx, terserah. Tergantung dengan aturannya sendiri. Gitu ya. Tapi kalau di polar, kita harus sedikit hati-hati bahwa ada pengali R. Gitu. Jadi R dr d theta, atau ya terserah juga ya, R d theta dr. Tergantung apa yang
kamu ketahui duluan. Nah, tapi yang saya mau ingatkan ada pengali R selalu kalau di koordinat polar. Jangan sampai dilupakan. Oke, ini sebagai contoh kita lihat nomor 18B sama C. Tapi kayaknya saya ngitung salah satu aja, yang B aja kayaknya. Kalau nggak salah sih yang C juga akan keluar integral yang sama. Untuk yang B, eh, lebih baik kita gambar dulu, biar kebayang. Ya, lingkaran R sama dan 2, ya kita sudah tahu gambarnya. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. R sama dengan 4 cos theta, ya R kuadrat sama dengan 4 R cos theta. Artinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4X. Pindah-pindah-pindah-pindah ruas. Kita akan punya X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ini lingkaran yang pusatnya di 2,0, jari-jarinya. Oke. Daerahnya mana? Di dalam lingkaran ini, di luar lingkaran ini. Berarti yang ini. Ya, itu yang mau kita hitung. Ini daerah S kita. Berarti daerah S-nya apa? Ya, saya harus menyatakan batas-batasnya dulu dong. Nah, tarik garis dari titik 0,0 keluar, kenanya siapa pertama kali? Kena lingkaran R sama 2. Yang terakhir kali kenanya yang 2 cos theta. Oke, itu batas untuk R kita. Jadi 2 sampai 2 cos theta. Lalu tetanya dari berapa sampai berapa? Ini, sumbu X positif, putar dulu searah jarum jam, kenanya yang ini. Gitu kan? Itu berapa? Nanti terakhirnya itu juga berapa tuh? Nah, ini gampang cara ngeceknya. Cara ngeceknya adalah nah, tinggal disamain aja. Ini motret di sini deh kecil. 4 cos theta sama dengan 2 kan. Jadi cos tetanya setengah. Ya tahu kan cos theta setengah itu ketika minus pi per 3 sama pi per 3. Gitu. Jadi tahu sudutnya tinggal disamain R-nya ya. Jadi luasnya adalah ya ini harus RD theta karena di sini R-nya bergantung dari theta. Oke, jadi apa nih? R kuadrat per 2 masukin 2 sama 2 cos theta. Kita punya apa? Kita punya kalau masukin 2 cos theta maksudnya kita punya 2 cos kuadrat theta dikurangin masukin 2 ya 2. Tapi kalau kita tahu ini adalah fungsi genap ya, fungsi genap karena kosinus fungsi genap. Terus dikuadratin ya genap. Jadi ini bisa dikali 2 lagi. 2-nya keluar jadi 4. Om. Integralnya sekarang saya punyanya dari 0 sampai pi per 3 aja. Jadi cos kuadrat theta min 1 sekarang. Saya pakai identitas sudut ganda aja ya. Jadi cos kuadrat theta itu adalah cos 2 theta plus 1/2. Ini adalah 4 dikali integral 0 sampai pi per 3 cos 2 theta per 2 ditambah setengah dikurangin 1. Berarti ini kurang setengah dong. Jadi ini sebenarnya 2 kali integral 0 sampai pi per 3 cos 2 theta kurang 1. Gampang. 2 dari ini sin 2 theta per 2
minus theta ya, masukin 0 sama pi per 3. Oh, sin 2 pi per 3 itu setengah akar 3 ya. Jadi 2 dikali seperempat akar 3 kurang pi per 3 sin 0 dan ya kalau masukin 0 ya 0. Ini hasilnya. Jika saya tidak salah menghitung. Lalu kita lihat yang C. Saya keluarin dulu soalnya biar nggak bolak-balik. S adalah daerah pada kuadran pertama yang kayaknya sama-sama aja, cuman lebih kecil ya. Kalau R-nya 2 cos theta, ini jadi R kuadrat sama dengan 2 R cos theta. Ini artinya X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X sama dengan 0. Jadi saya punya X min 1 dikuadratin tambah Y kuadrat sama dengan 1. Coba kita gambar dulu deh. Jadinya apa ya? R sama dengan 2. Oke, lingkaran jari-jarinya 2. Melendung. Nah, kira-kira aja lah. Di luar itu. Oh, ini kan pusatnya di sini. Berarti kayak gini. Iya. Nah, itu kuadran pertama doang. Berarti yang ini daerah. Ya, oke. Ya udah. Oke, ini kita hapus ya. Berarti si daerah S-nya apa? Tarik garis keluar, kena yang pertama kali lingkaran kecil, terakhir kali lingkaran gede. Jadi ini dari 2 cos theta sampai 2. Untuk tetanya ini jelas hanya di kuadran pertama, berarti dari 0 sampai pi per 2. Di luas yang kita ingin hitung adalah integral dari 2 cos theta sampai 2, dari 0 sampai pi per 2. Sebentar, saya salah ya. Saya salah. Ini 4. Tidak ada yang ngomong. Ini 8. Ini jadi 4. Salah semua. Ini nggak ada yang ngomong. Sedih. Nah, oh, ini, kalau ini jadi 2 kali. Jadi apa? 4 cos kuadrat theta. Ini tambahin 1 jadi 2 cos, cos 2 theta plus 3. Gitu. Ini hasilnya adalah sin 2 theta 4 plus 3 theta. Jadi 4 dikali setengah akar 3 ditambah 3 kali pi per 3 itu pi. Ini hasilnya harusnya. Oke, ada salah tapi nggak ada yang ngomong. Ya udah, saya nggak peduli. Ini saya lanjutin. Ini integralnya adalah RDR d theta. Ya, sama caranya. Integral 0 sampai pi per 2, batasnya ini R kuadrat per 2, hasil integralnya. D theta. Ini hasilnya adalah kalau masukin 2 jadi 2, kalau masukin 2 cos theta jadi 2 cos kuadrat theta. Nah, keluar cos kuadrat theta sama persis ya kayak yang A ya, cara ngerjain. Silakan dilanjutkan sendiri aja. Oke, itu untuk nomor 18. Sekarang kita lihat nomor 19, itu adalah integral yang benerannya.
Kalau 18 kan hanya luas daerah. Di sini kita harus mendefinisikan dulu ke dalam koordinat polar. Ini kita coba contohnya nomor 19A dan B. Untuk yang A sendiri itu gampang karena S-nya itu bisa dideskripsikan dalam koordinat polar sebagai ya R-nya dari 0 sampai ini kan R kuadratnya dari 0 sampai 1. Berarti R-nya dari 0 sampai 1 dan tetanya bebas. Jadi si integral atas daerah S ini bisa diterjemahkan menjadi integral lipat 2 R dr d theta, tapi dalam fungsinya karena ada X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi R kuadrat diakalin jadi R. R dikali R dr d theta. R-nya batas dari 0 sampai 1, tetanya satu putaran penuh dari 0 sampai 2. Jadi kita bisa gampang menghitungnya, itu adalah integral 0 sampai 2pi untuk R kuadrat, hasil integralnya R pangkat 3 per 3. Dan ini integral 0 sampai 2pi dari sepertiga aja. Itu adalah 2pi per 3. Gampang sekali. Lalu untuk yang B, tan inverse X per Y itu apa ya? Oke, jadi mungkin yang kita penasaran di sini adalah seperti ini. Ini kalau kita gambar segitiga siku-siku, sebutlah ini adalah alfa, ini adalah beta. Itu yang saya penasaran adalah kalau tan alfa itu saya nyatakan sebagai ini Y, ini X, tan beta itu apa? Tan beta ya kebalikannya, X per Y. Cuma kalau kita lihat di sini kita punya alfa tambah beta itu adalah 90 derajat ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa tan dari beta itu adalah pi per 2 dikurangi tan dari alfa. Maaf, tan inverse-nya. Tan inverse-nya dari X per Y sama dengan ini adalah tan inverse dari Y per X. Karena tan beta adalah X per Y, berarti betanya adalah tan inverse X per Y. Nah, karena kita tahu di sini tan inverse Y per X adalah theta, gitu kan yang kita tahu dari koordinat polar. Nah, untuk batasnya sendiri, si daerah R itu bisa diterjemahkan ke dalam koordinat polar menjadi R kuadratnya dari 1 sampai 4, tapi R-nya berarti dari 1 sampai 2. Oke, itu mungkin lebih baik kita gambar aja. Tuh, dan ada 0YX. Oke, ya, kayak gini ya. Nah, berarti di sini Y-nya itu dibatasi untuk ambil Y yang positif aja, dan dia di bawah garis Y sama dengan X. Berarti yang daerah ini ya. Dan ini tidak lain Y sama dengan X, itu artinya gradiennya 1, berarti tetanya adalah pi per 4, ya, 45 derajat. Jadi R-nya itu tidak lain merupakan dari 1 sampai 2, tetanya dari 0 sampai pi per 4. Sehingga integral yang diinginkan itu adalah integral dari pi per 2 kurang theta sebenarnya. Dikali R, dr, d theta. Ya. Batas untuk R dari 1 sampai 2, batas untuk theta dari 0 sampai pi per 4. Sip, itu pi per 2 kurang theta ya sebagai konstanta ya jadinya di sini karena kita mengintegralkan terhadap R. Jadi ini pi per 2 min theta dikali R kuadrat per 2 masukin 1, 2. Terus d theta. Jadi kita punya masukin 2 dapat 2, masukin 1 dapat setengah. Jadi ini integral 0 sampai pi per 4 dari 3 per 2 dikali pi per 2 min theta, d theta. Dah, lanjutin sendiri, gampang banget. Mau tanya Kak, Ya, gimana?
itu kenapa bisa kepikiran di misalnya jadi beta sama alpha gitu ya, Kak? Gimana bisa kepikiran? Ya, Iya, pertanyaan yang sulit. Saya juga nggak tahu gimana bisa kepikirannya. Karena saya cuma tahu, di sini saya cuma tahu tan inverse Y per X itu theta. Tapi pertanyaan yang diberikan adalah tan inverse X per Y. Berarti kan gimana caranya saya bisa memperoleh tan inverse X per Y menjadi tan inverse Y per X gitu kan. Ya dengan cara melihat segitiga siku-siku, tapi melihat sudutnya dari dua dua sudut pandang yang berbeda gitu sih. Kalau ditanya gimana kepikirannya mah susah, jam terbang jawabannya, banyak latihan gitu. Ya, oke kalau gitu. Ya kita masuk ke soal terakhir ya, nomor 20. Ini tidak lain merupakan elipsoida ya. Kita coba gambar. Di sini untuk yang 2x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 18 itu ya elipsoida, tapi kita lihat perpotongan di bidang x-y-nya itu adalah 2x kuadrat tambah 2y kuadrat sama dengan 18. Itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 3. Ya, kira-kira aja ini jadi lingkaran, jari-jarinya 3, dan perpotongan untuk eh, bidang YZ itu 2 bidang YZ berarti X-nya di nolin, 2Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 18. Berarti kira-kira di sini perpotongannya 3 akar 2. Saya ambil bagian atas saja karena di sini sudah disebutkan ya, di atas bidang XY. Jadi saya cuma lihat elipsoida yang bagian atas, dan nanti akhirnya kita punya juga perpotongan di bidang XZ sebagai berikut. Dan ini elipsoidanya, tapi kita cuma mau mengintegralkan di daerah ini. Kenapa di daerah ini? Karena kita cuma mau lihat perpotongannya dengan tabung. Ini jari-jarinya dua, gitu ya. Jadi seakan-akan saya punya kayak gini lah. Semoga bisa kebayang. Ya. Jadi ini elipsoida yang dipotong oleh tabung. Atasnya siapa? Atasnya elipsoida. Atasnya adalah Z sama dengan akar 18 minus 2x kuadrat minus 2y kuadrat. Bawahnya itu adalah bidang XY. Itu adalah Z sama dengan 0. Nah, tapi ini sulit ya untuk kita hitung integralnya. Oh, kenapa disangka? Oke. Jadi volume di sini kita ubah saja ke dalam bentuk polar, yaitu adalah ini kan saya bisa tulis ke dalam 18 minus 2 kali x kuadrat tambah y kuadrat ya. Jadi ini tidak lain merupakan akar 18 minus 2 r kuadrat. Sip. Nah, sekarang si daerah ini tidak lain merupakan gampang itu cakram berjari-jari dua kan. Ini doang. Petanya satu putaran penuh. Jadi volumenya adalah dari 0 sampai 2, 0 sampai 2 pi, atas kurang bawah, bawahnya 0, kali R dr d theta. Nah, ini kita selesaikan pakai substitusi aja. Berarti ini minus 4R dr ya. Berarti RDR-nya adalah minus seperempat D. Oke, integral 0 sampai 2 pi, batasnya berubah. Ya, kalau R-nya 0, U-nya 18. Kalau R-nya 2, U-nya berapa? 10. Ya. Nah, tapi nggak suka saya ini
batas bawahnya lebih gede. Jadi saya tukar, tapi nanti saya kaliin minus 1. Ya. Jadi integralnya dari 10 sampai 18. Ini jadi seperempat doang. Minusnya saya kaliin minus lagi jadi habis. Ini akar U, DU, D theta. Hitung. Ini hasilnya adalah integral 0 sampai 2 pi. Berapa tuh? 1/6. 18 akar 18. Waduh. Saya tulis apa adanya dulu lah ya, nanti sederhanain sendiri. Udah, ini tinggal kaliin 2 pi. Jadi apa tuh? Pi dikali 18 akar 18 dikurangi 10 akar 10 bagi 3. Nah, volumenya segini. Oke, selesai. Jadi ini tutorial integral lipat. Ada pertanyaan dulu mungkin sejauh ini? Nggak ada. Oke deh kalau gitu. Berarti kita bisa sudahi sesi tutorial hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Kak. yo yo.